可否愿与小女？思思姑娘还是请本弟子滚。照就自己过来，大汉，让我来。不敌你一根手。哦，原来是波无极的盖世天骄，不堪一击。切！别冲动，这里不是。地狱的贱民，别想踏上这。天地间的大道浩瀚，大道挑选最合适的目的。你们慢慢爬，本少千雪他们都已经。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-519. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 518. Kemarin Kinchan bersama dengan yang lainnya sudah tiba di depan portal yang baru saja dibuka oleh kelompok Hongyan dan para pria berjubah. Alasan mereka belum berangkat karena terdapat sebuah larangan yang tidak mengizinkan mereka untuk naik ke sana. Hingga sesaat kemudian muncullah gerbang-gerbang yang diikuti juga dengan munculnya sebuah jembatan pelangi, yang mana itulah yang akan membawa mereka naik ke atas portal. Dan cara itulah mereka baru bisa pergi ke sana. Salah satu murid mencoba untuk naik, namun jembatan pelangi tidaklah sembarangan orang bisa menaikinya, karena harus menerapkan kekuatan hukum. Alhasil hanya para tetua dari berbagai kelompok saja yang saat ini bisa menaikinya. Sedangkan ketika para murid hendak naik, salah satu rekan dari Feng Lei menghentikan tindakannya. Karena bagaimanapun tuan mudanya belumlah naik, jadi mereka itu harus menunggu sampai tuan mudanya naik, barulah mereka bisa ikut naik juga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan wasilah terus berlangsung antara murid ini dengan rekan dari Feng Lei. Bisa dikatakan pertarungan itu cukup intens. Rekan-rekan Kinchan mencoba untuk ikut campur dalam pertarungan itu, namun segera dihentikan oleh Kinchan karena dia penasaran apakah Kekaisaran Xuanyuan masih dapat menduduki jembatan pelangi itu. Karena tentu banyak yang tidaklah suka kepada mereka. Terlihat dengan begitu jelas kalau tidak ada satupun di antara mereka yang terlibat dalam pertarungan ini. Alhasil pertarungan itu pun berjalan begitu sengit hingga akhirnya pria dari Kekaisaran Xuanyuan kembali memukul mundur pria itu, yang jelas kekuatannya cukup hebat. Dia pun meremehkan murid ini padahal dia adalah pewaris dari keluarga Fuji. Namun kekuatannya hanya segini saja. Murid ini telah mengalami luka dalam yang cukup serius, yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apapun lagi. Karena pertarungan sudah usai, jadi pria ini pun segera mendatangi Feng Lei untuk mempersilakannya maju menaiki jembatan pelangi. Oh, ya bukan. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, lagi dan lagi Feng Lei yang tertarik kepada kecantikan Chen Sisi berniat untuk mengajaknya pergi bersamanya menaiki jembatan pelangi. Dengan begitulah mereka bisa berbagi keajaiban. Chen Sisi menolak dengan lemah lembut, karena bagaimana mungkin dirinya bisa berani pergi bersama mereka. Jadi Chen Sisi akan bersama kelompoknya saja. Tidak berhenti sampai di situ saja, Chen Sisi pun berniat untuk memberikan godaan manja kepada Kinchan, supaya bisa membuat Feng Lei merasa cemburu. Dia lalu bertanya kepada Kinchan apakah dia bersedia untuk melakukan perjalanan bersama dirinya. Melihat hal itu tentu membuat Feng Lei kesal. Terlebih lagi ketika tawaran Chen Sisi ditolak oleh Kinchan. Ini tentu membuat harga diri Feng Lei sebagai pangeran dinodai. Chen Sisi menganggap Kinchan pasti takut akan membuat Feng Lei cemburu. Padahal dengan kekuatan yang dia miliki, tidak ada salahnya dia begitu percaya diri. Apalagi Feng Lei bukanlah lawan Kinchan.
Untung saja Qin Chen tidaklah terjebak dalam rencana Chen Sisi. Ia pun memintanya untuk kembali ke kelompoknya. Namun melihat Chen Sisi diperlakukan seperti itu telah membuat Feng Lei marah. Qin Chen sama sekali tidaklah takut kepadanya, dan jika dia itu mau menyembahnya, maka Qin Chen mempersilahkan Feng Lei untuk mendekat. Perkataan itu tentu saja membuat beberapa orang tertawa. Namun ada juga yang terkejut karena bagaimana bisa seseorang berani berbicara seperti itu di hadapan Pangeran Kekaisaran Xuan Yuan. Pada akhirnya murid inilah yang akan bertindak untuk menyerang Qin Chen. Akan tetapi Yan Qingdao lah yang akan maju. Kekuatannya masihlah mampu menahan serangan pria tersebut. 其实以秦公子的天资，可否愿与小女？思思姑娘还是请本弟子滚。照就自己过来，大号让我来。Bisa dikatakan kalau mereka cukup berimbang. Pria ini pun penasaran siapakah dia sebenarnya, karena kekuatan yang dia miliki tidaklah biasa. Yan Qingdao memintanya untuk berhenti ngebacot dan bertarung saja dengan dirinya. Alhasil pertarungan pun mulai terjadi antara mereka berdua. Pada awalnya Yan Qingdao mampu mengimbangi beberapa serangan yang pria itu lancarkan. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua mulai terlihat. Yang mana akhirnya Yan Qingdao sudah tidak mampu bertahan lagi dan harus menerima pukulan manja dari pria tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, pria ini kembali menciptakan sebuah teknik untuk bisa menghabisi Yan Qingdao. Namun itu tidaklah dibiarkan oleh Nana. Ia langsung saja mengeluarkan teknik dari keluarganya, yang seketika saja membuat pria ini terpental cukup jauh dan membuatnya terluka. Semua orang di sana menjadi terpukau dengan apa yang mereka lihat saat ini, karena itu adalah kekuatan dari keluarga Ouyang. Nana pun penasaran bagaimana bisa Feng Lei begitu percaya diri untuk menaiki jembatan pelangi seorang diri, padahal semua orang berhak untuk pergi ke sana. Dan tempat ini bukan hanya milik Kekaisaran Xuan Yuan. Yimo membenarkan hal itu dan beberapa murid dari keluarga lainnya juga mendukung apa yang Nana katakan. Dan begini Feng Lei pun tidak bisa menolak. Ia mengakui dirinya tidak ada niatan untuk menguasai jembatan pelangi. Namun dia yakin ada beberapa sampah yang tidak layak untuk menaiki jembatan. Seorang murid menganggap perkataan Feng Lei ada benarnya, karena bagaimanapun jembatan pelangi hadir pasti menyimpan sesuatu yang besar. Jadi para murid yang tidak pantas seharusnya tidaklah boleh pergi ke sana. Beberapa murid dari keluarga Tianbing merasa cukup kesal dengan perkataannya, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan orang-orang itu. Alih-alih membenarkan hal tersebut, murid yang selalu memegang pedang ini mengingatkan mereka tentang murid jenius keluarga Tianbo yang tidaklah mampu mengalahkan Bo Wuji. Bahkan dia itu bisa menang hanya dengan 3 pukulan saja. Pada akhirnya mereka pun jadi tahu kalau pria ini adalah Bo Wuji yang dikenal sebagai pedang pembunuh iblis. Mendengar hal itu membuat mereka menjadi ketakutan. 风雷弟子所言不敌你一根手。原来是波无极的盖世天骄，不堪一击。 Sedangkan Bo Wuji meminta Feng Lei untuk membuat peraturan saja demi bisa menyeleksi murid yang pantas menaiki jembatan. Dan begitu mereka tidaklah membuang begitu banyak waktu. Feng Lei setuju dengan idenya. Namun sebelum itu beberapa gadis pun datang, karena dia tidaklah suka dengan tindakan Feng Lei yang begitu berani membuat aturan di tempat yang bukan dikuasai oleh Kekaisaran Xuan Yuan. Gadis ini berasal dari tim penegak hukum Istana Piao Miao, dan tentu di belakangnya ada rekan-rekan dari Qin Chen. Masih di tempat yang sama, kedatangan dari para gadis tim penegak hukum menjadi perhatian begitu banyak orang. Terlebih lagi yang datang kemari adalah Murong Bingyuan, tuan muda dari Istana Piao Miao, dan ada juga Jiruyu di sini. Mereka begitu penasaran siapakah gadis cantik yang berada di samping Jiruyu, karena dia itu memiliki aura tubuh dewa es dan salju yang legendaris. Melihat Qin Chen yang ada di sini membuat Qiansu merasa begitu senang. Hanya saja Qiansu tidaklah bisa menemui Qin Chen karena Jiruyu menahannya. Sebab mereka tidaklah boleh bertindak sembarangan, karena jika tidak Qin Chen hanya akan terlibat masalah saja.
Qiansu paham, selain itu Qingchen juga membenarkan apa yang Jiruyu katakan. Jadi lebih baik Qiansu pergi bersama tim penegak hukum terlebih dahulu. Karena cepat atau lambat Qingchen akan kembali ke sisi Qiansu. Feng Lei sepertinya mengetahui kalau Qingchen memiliki hubungan dengan beberapa gadis di sana. Sedangkan untuk Chen Xixi sendiri kembali memberikan godaan kepada Qingchen, sebab kekasihnya ada di sana namun tidak bisa menemui Qingchen. Kedekatan mereka telah membuat Qiansu kesal karena Chen Xixi terus memberikan godaan kepada Qingchen. Untuk Qingchen sendiri mencoba untuk menjauh demi menghindari amukan Qiansu. 如叶说的， 别冲动，这里不是。怎么没来找你？ Nah, salah satu dari anggota tim penegak hukum mengenali Qingchen. Dia pun penasaran bagaimana dia bisa berada di sini. Modong Bingyun yakin betul tidak akan ada yang berani mengganggu keberangkatan mereka. Jadi sehari jugalah mereka pun mulai melakukan perjalanan di atas jembatan pelangi. Awalnya mereka sempat kesulitan, namun dengan kekuatan yang para gadis itu miliki, sangatlah mudah bagi mereka untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Feng Lei bersama kelompoknya juga tidak mau ketinggalan, dan langsung saja memulai perjalanan. Sama seperti yang lainnya, kelompok Feng Lei juga kesulitan. Namun dengan kesombongannya, Feng Lei tidaklah mau terlihat mengecewakan. Setelah mereka naik, beberapa kelompok lainnya juga mulai naik ke jembatan pelangi. Begitu pula dengan kelompok Qingchen. Imo dan Yan Qingdao langsung saja kesulitan dan bahkan mereka itu harus terjatuh. Ini pun ditertawakan oleh kelompok Lin Yi, karena mereka baru saja melangkah tapi langsung terpeleset, yang sepertinya kemampuan mereka tidaklah begitu hebat. Untuk Qingchen sendiri tidaklah kesulitan dan dia segera memberikan bantuan kepada kedua rekannya. Lini menjadi begitu panik karena bagaimanapun jembatan pelangi itu seakan-akan tidaklah berpengaruh kepada Qingchen. Dengan kekuatan yang Qingchen miliki, dia pun ingin melihat aturan langit dan bumi yang ada pada jembatan tersebut. Perlu diingat kalau Qingchen barulah berada di ranah Martial Emperor, jadi perlu waktu baginya dapat memahami aturan langit dan bumi. Sebab di semesta ini terdapat begitu banyak larangan yang seakan-akan tidak ada habisnya. Qingchen tidak akan menyanyiakan kesempatan ini agar bisa menepati, agar bisa mempelajari larangan pada jembatan pelangi. Setelah semua itu, Qingchen pun memberitahu Imo dan Yan Qingdao untuk tidak menggunakan kekuatan hukum pada jembatan pelangi. Lebih baik mereka menggunakan kekuatan darah untuk bisa memahaminya. Dengan begitulah mereka bisa berjalan tanpa kesulitan. Imo dan Yan Qingdao paham dan mereka langsung saja menerapkan apa yang Qingchen katakan. Benar saja, kini Imo dan Yan Qingdao pun tidaklah kesulitan lagi dalam langkah di jembatan pelangi. Bahkan mereka bisa meloncat dengan begitu mudah, meninggalkan kelompok tinggi yang masih berjalan secara perlahan-lahan. Tidak mau dilewati begitu saja, Lin Yi kembali meningkatkan kekuatan hukum pada pijakannya. Imo mengajak Qingchen untuk menyusul mereka. Akan tetapi Qingchen memilih untuk tinggal di sini dulu dan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Qingchen pun mulai melakukan pemahaman pada hukum yang diterapkan pada jembatan pelangi. Dia sungguh tidak dalam duga akan memiliki kesempatan untuk memahami jalan yang begitu panjang. Kekuatan yang ada pada jembatan ini sungguh luar biasa. Bahkan untuk Qingchen sendiri ini adalah kesempatan yang cukup langka. Dan tidak akan ada kesempatan lagi untuk bisa menerima kekuatan hukum sebesar itu. Sesaat kemudian 18.003 di jalan jembatan pelangi sudah berhasil Qingchen pahami. Jadi dia pun mulai melakukan perjalanan untuk bisa menyusul rekan-rekannya. 天地间的大道浩瀚，大道挑选最合适的。 Berhubung sudah tidak ada apa-apa lagi di sini, Qingchen dengan cepat melakukan perjalanan yang seakan-akan larangan pada jembatan pelangi tidaklah berpengaruh kepadanya. Di saat yang lainnya berjalan saja, Qingchen terbang dengan begitu cepat. Bahkan beberapa orang menjadi terkejut karena bagaimana bisa Qingchen terbang begitu cepat. Karena bagaimana bisa Qingchen bergerak dengan begitu cepat. Pada akhirnya dia pun telah sampai ke tempat Imo dan Yan Qingdao.
Dia meminta mereka untuk menyusul dirinya di depan sana. Karena sepertinya Qin-chan sudah membuang waktu yang cukup lama ketika memahami hukum di sini. Karena kemungkinan besar Qiansu dan yang lainnya sudah memasuki benua misterius itu. Lin Yi yang melihat Qin-chan menjadi begitu panik dan berencana untuk melakukan penyerangan kepadanya. Namun sayang sekali pertarungan mereka harus tertunda dulu, karena bagaimanapun episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan telah terjadi antara Qin-chan dan juga Lin Yi. Di sini dia begitu percaya diri bisa mengalahkan Qin-chan dengan mudah, sebab telah menggunakan teknik darah kaisar umat manusia. Kekuatannya memang hebat, tapi sepertinya Lin Yi telah membuat kesalahan yang besar. Karena perlu diingat kalau jembatan pelangi memiliki begitu banyak larangan. Bahkan Qin-chan sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memahami 18.000 larangan tersebut. Alhasil Lin Yi yang telah melanggar hukum di sana akan menerima hukuman yang fatal bagi dia sendiri. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.